Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqrabakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin fid din dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan anugerah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, muajahat, duduk bersama mujalasah dan maka beberapa ilmi. Semoga Allah memberikan ilmu kita yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, ahli baitnya, para istri-istrinya dan juga kepada seluruh kesediaannya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sampai ayat 87 insyaallah dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bil rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum bima tahwa anfusukum istakbartum fa fariqam kadzdzabtum wa fariqam taqtulun. Wa laqad atayna, dan sungguh telah aku berikan Musa, kepada Nabi Musa, Alkitab berupa kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi bir rusul, dan kemudian aku ikuti dari setelah Nabi Musa bir rusul dengan rasul-rasul. Aku berikan Musa kitab Taurat, kemudian setelah Musa ada rasul-rasul. Di antaranya wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, dan aku berikan kepada Isa ibnu Maryam al-bayyinat, penjelas-penjelas kitab Injil. Wa ayyadnahu, dan aku kuatkan Isa biruhil kudus, dengan ruhul kudus. Afakullama lama ja'akum rasulun, apakah setiap rasul yang datang pada kalian, hai Bani Israel, bima la tahwa anfusukum, dengan membawa sesuatu
yang tidak sesuai dengan keinginan nafsumu, istakbartum, maka kalian sombong, menyombongkan diri. Fafariqon kadzabtum, dan sebagian rasul-rasul kalian dustakan. Wafariqon taktulun, dan sebagian rasul-rasul yang kami utus taktulun, kalian bunuh. Yang itu tabaraka wa ta'ala di Bani Israil bil 'amdi wal 'anati wal mukhalafati wal istikbari al anbiya. Di ayat ini Allah menginformasikan kepada kita semua tentang sifat Bani Israil lagi Bani Israil. Memang masih seputar itu terus. Akan tapi pelajaran kita. Informasi tentang Bani Israil bahwa mereka pada sombong, menyelisihi kitab-kitabnya, menyombongkan diri atas para nabi, wa annahum innama yattabi'una ahwa'ahum, dan sebab musabab yang menjadikan mereka sombong, menjadikan mereka memusuhi para nabi, menjadikan mereka menyelisihi pada kitab-kitab mereka, tiada lain adalah wa annahum innama yattabi'una ahwa'ahum, karena mereka senantiasa mengikuti kepada hawa nafsu mereka. Jadi lagi-lagi yang menjadikan orang itu sesat, yang menjadikan orang itu tidak mau patuh terhadap aturan yang benar, selalu karena mengikut pada hawa nafsunya. Fadzakara Allah Ta'ala annahu atamusal kitab wal Taurat. Maka kemudian Allah menceritakan tentang bagaimana Allah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat sebagai pedoman orang Bani Israil. Faharrafuha wa badalu wa qalafu awamilaha wa awaluha. Malah mereka robah, mereka ganti, mereka selisihi perintahnya, mereka takwil lafal-lafalnya. Jadi ketika dikasih kitab Taurat yang sudah jelas, ini perintahnya kayak begini, hukumnya kayak begini, ketetapannya kayak begini, paham rohnya, mereka robah. Yang robahnya itu mesti halus. Kalau tidak halus ya seperti kelihatan, gitu ya. Jadi merubah yang sekiranya tidak kelihatan kalau dirubah. Wabat daruga dan menggantinya, artinya bahwa apa ya, pemalsuan itu sejak zaman Bani Israil, kitabnya Allah saja dipalsu, bukan hanya uang yang dipalsu, kitabnya Allah saja dipalsu. Kalau kita melihat uang palsu itu hampir sama dengan manusia, dan hampir sama, bahkan bisa jadi orang yang tidak tahu sama persis gitu ya. Mana mungkin, maka orang awam bisa jadi tidak ngerti. Sehingga orang awam yang Bani Israil pada saat itu ya tidak ngerti. Ketika para ulama pendeta mereka merubah kitab Taurat tersebut, menggantinya dengan yang lain, menyelisihi perintahnya, menakwilnya. Wa arsala rusula wa nabiyina min ba'dihi alladziina yahkumuna bi syari'atihi. Kemudian setelah Allah memberikan Taurat kepada Bani Israil untuk diamalkan, untuk dipatuhi, untuk diikuti, malah mereka robah, mereka ganti dengan yang lain. Kemudian Allah mengutus Rasul lagi setelahnya. Setelah Nabi Musa itu ada beberapa Rasul yang diutus oleh Allah, diberikan kitab yang untuk mengatur umat pada saat itu dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 44 Allah menceritakan juga menguatkan tentang ayat ini, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lil ladzina hadu wa rabbaniyuna wal ahbar bima istahfadhu min kitabillahi wa kanu 'alaihi syuhada. Inna anzalna Taurat, sesungguhnya kami
Allah menurunkan Taurat fiha yang di dalamnya hudan dan nur. Yang di dalamnya Taurat itu ada petunjuk dan nur dan ada sinar penerang. Yaqumu biha an-nabiyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang dengan kitab Taurat itu nabi-nabi mereka yang menyerahkan urusannya kepada Allah, mereka memberikan ketentuan hukum kepada orang Yahudi lilladzina hadu. Dengan kitab Taurat itu para nabi-nabi mereka mengatur urusan orang Yahudi dengan kitab tersebut. Bahkan bukan hanya para nabinya, warabbaniyuna warahbar, para ulama-ulama mereka, para pendeta-pendeta mereka menghukumi umat mereka dengan Taurat bima istaqadu min kitabillah, dengan apa-apa yang mereka menjaga dari kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan hal yang demikian itu kaum Bani Israil senantiasa menyaksikan, karena Allah menurunkan kitab tersebut untuk mengaturnya. Walihada qala ta'ala qafaina min ba'dihi bil rusul. Maka kemudian setelah mereka berubah, mereka menggantinya, maka kemudian Allah menurunkan nabi rasul-rasul setelahnya, agar selalu masyarakat umat itu berada di naungan Allah, berada di naungan syariat Allah, sampai akhirnya pada Nabi Musa alaihissalam. Maka kata kofaina, Imam As-Sa'di mengatakan atba'ana, thumma atba'ana atau atba'ana, kami mengikut sertakan setelah itu. Ada yang mengatakan ardafna, mengiringinya, aku mengiringinya. Wal kullu qarib, dan semuanya adalah berdekatan maknanya. Tsumma arsalna rusulana tatra, atau dalam ayat lain Allah berfirman, kemudian aku mengutus rasul-rasul tatra, yang berturut-turut, hatta khatama anbiya Bani Israil di Isa ibn Maryam, hingga sampai rasul yang terakhir dari Bani Israil, yaitu Isa ibnu Maryam. Itu rasul dari Bani Israil, dari Musa, kemudian ada Daud, kemudian ada Harun, ada Sulaiman, ya, terus sampai kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Faja'a bimukhalafati Taurat bibabil ahkam. Hanya ketika tahu kitab-kitab setelahnya, bahkan termasuk Injil turun itu, ada beberapa hukum-hukum yang menyelisihi Taurat. Kenapa? Harusnya kan berpikir, kenapa ini Injil turun di dalamnya sebagian ada yang menyelisihi Taurat. Harusnya berpikir, oh berarti Taurat itu kemungkinan sudah banyak dirubah. Tapi mereka bersikapnya enggak, ini di Taurat sudah kayak gini, ada kitab yang turun baru kok selisih, aku nggak mau kan. Jadi dia malah nggak mau ya. Walihada aqahu minal bayyinat wa hiya mukjizat. Bahkan ketika mereka menolak, Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menguatkan bahwa apa yang dibawa Nabi Isa itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mukjizat yang dibawa Nabi Isa yang diberikan oleh Allah, min ihya'il mauta, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Wa ta'idhi biruhil qudus wa Jibril, dan dikuatkan juga dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril. Ma yadulluhum ala sidqihi fi ma ja'a bi, untuk
menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam adalah benar. Akan tetapi fastadda takdzibu Bani Israil. Bani Israel malah justru semakin mendustakan padahal itu benar. Padahal sejak Nabi Musa juga didustakan. Nabi Isa ikut didustakan juga. Wahastuhum wa anatuhum limukhalafati Taurat fil ba'di. Alasan yang digunakan untuk tidak menerima apa yang ada di dalam Injil, mereka beralasan di dalam Injil itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan Taurat. Padahal Tauratnya mereka sudah dirubah. Nah ini pelajaran bagi kita zaman sekarang. Ketika kita mau mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, seolah-olah dianggap ajaran baru. Kemarin menurut mbah-mbahku, menurut nenek moyangku, nggak kayak begitu loh. Itu tiba-tiba ada ajaran baru ini. Nah, ada ajaran baru ini. Saya menolak. Saya nggak mau. Nah, ini sama. Hal yang seperti itu sudah laku lama. Bani Israel juga sudah seperti itu. Kalau Allah menurunkan Isa, memberikan kita supaya meluruskan apa yang kemarin sudah dirubah-rubah itu supaya kembali ke pangkalnya, kembali ke yang benar. Tapi malah dianggapnya adalah ajaran baru. Ini Allah. Dan sekarang juga begitu, ya. Karena mungkin sudah beberapa tahun, ya, berpuluh mungkin beratus tahun begini-begini ketika oh ini loh Al-Qurannya kayak begini, hadisnya kayak begini, para sahabat berpendapat ini, maka dianggap sebagai ajaran baru, bukan begitu. Ini baru, saya tak nggak ikut-ikutan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam surat Ali Imran, ya, dalam surat Ali Imran, wa liukhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa jitukum bi ayatin mir rabbikum. Hei Bani Israil, aku turunkan Isa, ya, membawa kitab yang baru adalah waliukhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum, agar aku, kata Allah, menghalalkan pada kalian sebagian yang kalian haramkan. Yang sebetulnya barang itu halal, tapi kalian haramkan sendiri. Maka aku turunkan Injil supaya menjelaskan bahwa ini halal, tidak haram. Wajib hukum bi ayatin min rabbikum, dan aku mendatangkan kepada kalian dengan ayat-ayat dari Tuhan kalian. Ini buktinya, ini hujahnya, ini penjelasannya. Kalau kamu katakan ini haram, oh ini yang sebetulnya halal. Kalau kamu katakan ini halal, oh ternyata ini haram. Itu dijelaskan dengan Allah menurunkan Isa, juga memberikan kepada Isa berupa kitab Injil. Akan tetapi ya kayak tadi, mereka menyombongkan diri, mereka tidak menerima. Alasannya sudah bertahun-tahun aku berpedoman dengan ini, ya, bukunya begini, ya, tiba-tiba pada yang baru menyelisihi apa yang sudah biasa kita lakukan. Nah, itu adalah lagu lama yang mungkin zaman sekarang tumbuh kembali kalau kita tidak waspada, hati-hati, dan selalu ekstra. Fakana Bani Israel ta'amal al-anbiya asma' al-mu'amalah. Memang sudah rahasia umumnya Bani Israel, mereka ta'amal al-anbiya asma' al-mu'amalah, mempergauli nabi mereka, ya, atau bermuamalah dengan nabi mereka itu dengan muamalah yang jelek. Asma' al-mu'amalah, sejelek-jelek muamalah. Kok bisa iya? Fafarikon yukadzibuna, sebagian para nabi mereka dustakan. Nabi jadi didustakan,
Nah kalau itu Nabi, dustakan. Masya Allah. Bagaimana dengan yang tidak Nabi? Wa fariqan yaqtuluna, dan sebagian para nabi mereka bunuh. Tinggal-tinggalnya Nabi dibunuh. Masya Allah. Wa madzaka illa li annahum ya'tunahum bil umuril mukhalafah li ahwaihim wa araihim. Karena mereka selalu berpegang teguh dengan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya dan pendapatnya. Dan para nabi itu selalu membawa hukum, membawa penjelasan yang menyelisihi kepada hawa nafsu mereka, menyelisihi kepada pendapat mereka. Berarti sudah resiko sejak zaman Rasulullah kalau mendatangkan sesuatu yang menyelisihi hawa nafsunya masyarakat, menyelisihi keinginannya masyarakat, itu mesti berbenturan, Nah memang Al-Quran sendiri sudah bilang wa aksaruhumul fasiqun, wa aksaruhumul munafiqun, wa aksaruhumul zalimun. Kebanyakan mereka munafik, kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka zalim. Jadi ketika kita menyampaikan yang menyelisihi, ya risiko kan, dianggap membuat ini itu dan seterusnya. Wa bil ilzami bi ahkamit Taurat allati qad tasarrafu fi mukhalafatiha. Dan Bani Israil tersebut gayanya ini, alasannya berpegang dengan Taurat, padahal Tauratnya telah dirubah. Ketika dia ditanya, ketika diajukan argumentasi, alasannya aku kan memperkuat ini Tauratnya begini, ini tiba-tiba kok ada sesuatu yang baru yang menyelisihi pada kitab yang telah kami yakini beratus-ratus tahun, maka saya tentang nggak sesuai itu, gitu ya. Padahal Tauratnya sudah dirubah. Terus bagaimana sekarang sudah betul saya berpedoman dengan ini setelah dikurung, oh iya ya, itu dirubah. Entah siapa yang merubah, diganti, entah siapa yang mengganti. Tapi dengan yang halus tadi, menggantinya halus sehingga banyak yang tidak tahu. Kayak uang palsu, hampir sama persis dengan uang aslinya. Orang yang tidak jeli tidak akan tahu. Falihada karena dari yashuqqu alaihim. Nah ini kuncinya. Ketika dia sudah yakin terhadap Taurat yang walaupun sudah dirubah itu yakin itu yang benar, bahasa kita berarti sudah fanatik gitu. Ya yashuqqu alaihim, maka mereka berat untuk meninggalkan kebiasaan lamanya untuk kepada yang baru, padahal sebetulnya tidak baru, tapi ya lebih lama. Baru itu berat. Gimana ini ya? Akhirnya fakar dakuhum, maka mereka mendustakan saja kan berat. Untuk berubah ini berat. Orang yang biasa sama-sama sholat saja, yang biasa sholat di rumah, ya, karena punya alasan ini itu. Ada masih yang tanya itu kan, Ustaz, saya mau nanya, kalau saya sholat di rumah, mengimami anak saya, istri saya, sekaligus untuk mengajari anak istri sholat, apakah tidak lebih utama daripada saya sholat di masjid? Laki-laki yang tanya itu. Kemudian anak istriku sholat di rumah sendirian, tidak ada yang ngajari. Karena lebih utama kalau saya sholat di rumah, Ustaz. Tanya tapi memaksa. Jadi tidak menanyakan mana yang lebih utama, tapi dia sudah cenderung dulu kan lebih utama sholat di rumah, Ustaz. Ya monggo, gitu ya. Kalau pendapat kalian seperti itu, tapi masalah utama dan tidak utama itu harus kembali kepada dalil, kembali kepada bagaimana contoh Rasulullah, contoh para sahabat. Kalau kamu akan menjadi lebih utama begini, kita kasih tata caranya. Sholatnya kamu tetap di masjid,
istri dan anakmu disuruh tunda dulu sebelum aku pulang dari masjid, jangan sholat dulu. Tapi kan pulangnya cepat ya. Habis sholat terus pulang, sholat lagi, imamnya anak istrinya di rumah. Kalian sholat sunnah, anak istrimu sholat wajib. Itu adalah keutamaan. Kamu sholat sunnahnya menjadi di rumah dan keutamaan sholat sunnah adalah di rumah. Jadi bukan alasan itu kemudian karena untuk meninggalkan jamaah di masjid. Tapi karena memang sudah terbiasa ajarannya, mungkin buku-bukunya yang dibaca seperti itu dan sudah menjadi keyakinan lama, dan terus kemudian didukung dengan kemalasan hawa nafsunya untuk pergi ke masjid. Ketika ada yang menjelaskan pentingnya jamaah di masjid, ya keutamaannya jamaah di masjid, bahkan ancaman Rasulullah bagi orang laki-laki yang tidak mau ke masjid, berat kalimatnya. Ketika berat, bahkan gabu, ya dustakan aja. Yang mendustakan itu ada yang secara halus, ada yang secara kasar. Yang secara halus ya pokoknya nggak datang gitu aja ya, nggak datang. Yang secara kasar kan dengan respon-respon, dengan komentar-komentar. Warubama kotalu baktohu, dan sebagian membunuh ya, mereka, entah membunuh fisiknya maupun membunuh karirnya maupun membunuh nama baiknya ya. Ketika yang datang baru itu memang menyelisih dari hawa nafsunya, menyelisih daripada hawa nafsunya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan dalam ayatnya di ayat 87 ini, afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap rasul datang pada kalian, afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap rasul yang datang kepada kalian, bima lantah anfusukum, dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian sombong. Ketika ada rasul yang datang dan membawa sesuatu nggak sesuai dengan hawa nafsunya, nggak sesuai dengan keinginannya, nggak sesuai dengan nalurinya, istakbartum, kemudian kalian menyombongkan diri, fafariqon kadzabtum, sebagian kalian dustakan, wa fariqon taqtulun, dan sebagian kalian bunuh. Ini pertanyaan, apakah itu sikap kalian? Dan ini Bani Israel yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan umat Muhammad termasuk kita yang ada di sini ditegur oleh Allah melewati ayat yang seolah-olah ditujukan kepada Bani Israel, tapi juga mengingatkan kepada kita kenapa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, supaya yang jelek-jelek dari kejadian umat-umat yang terdahulu itu tidak kita tiru, yang baik-baik baru yang kita tiru, jangan yang jelek pun kita tiru. Ya, semakin tahu ceritanya semakin semangat untuk meniru yang jelek, itu tidak benar. Kemudian tentang ruh, ya, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan aku kuatkan Isa ibnu Maryam dengan Ruhul Kudus. Apa Ruh Kudus itu? Ruh Kudus menurut qaul yang kuat adalah Jibril alaihissalam. Jadi bukan Ruh Kudus itu Allah, tapi Ruh Kudus itu Jibril, ruh yang disucikan. Menurut pendapat yang masyhur adalah Jibril. Di antaranya riwayat yang dari Ibnu Mas'ud di dalam menafsiri tentang Ruh Kudus itu, Ibnu Mas'ud mendapat riwayat dari Rasulullah bahwa itu adalah Jibril. Begitu juga yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya, oleh Ibnu Abbas, oleh Muhammad bin Ka'ab Ismail Khalid As-Sadi, menafsiri tentang surat Asy-Syu'ara ayat 193-194, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundarin. Nazala bihir ruh, turun membawa
wahyu ar-ruhul amin, yaitu ruhul amin ala qalbika, atas hatimu, hei Muhammad, kita kunam minal mundharin, agar kalian menjadi orang yang membawa kabar dekat. Di sini ada ayat ar-ruhul amin kemudian ala qalbika. Ruhul amin yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mendatangi Rasulullah SAW membawa ayat adalah Jibril alaihi salam. Maka Ruhul Kudus, Ruhul Amin adalah malaikat Jibril. Begitu juga Imam Bukhari meriwayatkan, yaitu hadis yang dari Abu Hurairah dari Urwah bin Aisyah, Rasulullah SAW itu pernah membuat mimbar khusus buat Hasan bin Sabit. Rasulullah pernah membuat mimbar khusus buat Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu penyair Rum, penyair Arab yang terkenal, tapi syairnya selalu membela Rasulullah SAW. Maka dibuatkan mimbar khusus oleh Rasulullah agar Hasan bin Sabit kalau bersyair membela Rasulullah di mimbar itu. Faqala yunafiu an Rasulillah, selalu membela Rasulullah. Faqala Rasulullah, Allahumma ayyid Hasan bin Sabit bi ruhil qudus kama nafaha an nabiyika. Kata Rasulullah, ya Allah, kuatkanlah Hasan bin Sabit ini syair-syairnya untuk membela Islam biruhil kudus, sebagaimana Allah menguatkan hatiku dengan ruhil kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi Rasulullah mendoakan Hasan bin Sabit agar syair-syairnya dikuatkan, sebagaimana Allah menguatkan hatiku dengan ruhul kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Juga riwayat lain tentang makna ruhul kudus adalah Jibril, yaitu ketika Ismail bin Musa al-Farazi menjelaskan tentang ada orang yang tiga hati, ya. Hatinya hati manusia ada tiga. Di antaranya adalah hati yang selalu diiringi oleh Ruhul Kudus. Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan pada suatu hari dalam riwayat Abu Hurairah bahwa Umar bin Khattab itu lewat, kebetulan pada saat lewat itu Hasan bin Sabit sedang bersair, wa yansudu asy-syair di masjid, sedang bersair di masjid. Fala hadha ilaih, maka kemudian Umar itu melototi, menunjukkan gak setuju, gitu ya. Kok di masjid kok mengucapkan syair itu. Maka kemudian Hasan bin Sabit bilang, qad kuntu ansatu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Aku pernah bersair di sini dan pada saat itu ada orang yang lebih baik daripada engkau. Itu Hasan bin Sabit bilang gitu. Maksudnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suma al-tafata ila Abi Hurairah, kemudian Umar menoleh kepada Abu Hurairah. Faqala an sadaqallah as-samita. Rasulullah SAW yaqul ajib bi Hasanin. Hei Abu Hurairah, apakah kamu pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW itu memperkenankan Hasan bin Sabit untuk bersair dan mendoakannya? Maka kemudian Abu Hurairah menjawab, na'am, iya, begitu. Pernah Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Dan di antara syairnya, Hasan bin Sabit berbunyi, wa Jibrilu Rasulullah fina wa ruhul qudusi laisa bihi mufa'u. Itu di antara syairnya Hasan bin Sabit. Wa Jibrilu Rasulillah fina, dan Jibril
Rasulullah berada di antara kita, Ruhul Qudusi laisa bihi kufar, dan yang dimaksud yang Jibril itu nama lainnya adalah Ruhul Kudus. Di antara kami tidak ada yang ragu. Jadi bahwa Ruhul Kudus adalah Jibril alaihissalam. Kemudian Muhammad bin Ishaq meriwayatkan yang bersumber dari Uwaisyid al-Ash'ari, anna nafaran minal Yahud sa'alu Rasulullah SAW. Ada sekelompok bangsa Yahudi atau sekelompok dari orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, akhbirna anil ruh, hai Muhammad, berikan tahu pada kami tentang ruh. Siapa ruh yang ada di dalam Al-Quran itu? Faqala, maka Rasul menjawab, ansadakumullah ansadakum billah wa bi ayyamihi inda Bani Israel. Demi Allah dan demi hari-harinya Allah, inda Bani Israel, sumpah di hadapan Bani Israel. Kemudian Rasul mengatakan, hal ta'lamuna annahu Jibril, apakah tahu kamu bahwa roh itu adalah Jibril? Wa huwa alladhi ya'tini, yaitu yang mendatangi aku. Qal, maka kemudian si Bani Israel itu menjawab, na'am, ya. Di sini menunjukkan bahwa Ruhul Kudus atau ruh yang dimaksud adalah Jibril. Wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus, yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian riwayat lain dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, inna ruhal kudus nafasa fi rauhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Sesungguhnya Roh Kudus itu nafasa fi rauhi, selalu memberikan wahyu pada annahu lan tamuta nafsun, di antara wahyu yang datang itu adalah seseorang tidak akan mati. Seseorang tidak akan mati hatta tastakmila rizquha, hingga orang itu telah disempurnakan rezekinya, wa ajaluha, dan ajalnya. Jadi Rohul Kudus berarti Jibril mendatangi aku, memberikan wahyu padaku, dan di antara wahyu itu mengatakan bahwa seseorang tidak akan mati hingga telah disempurnakan rezekinya dan disempurnakan ajalnya. Jadi tidak akan mati kecuali orang itu rezekinya telah sempurna. Kalau ada orang sakit lama sekali gak mati-mati, berarti karena rezekinya masih banyak. Rezekinya masih banyak. Kalau sudah sempurna, sudah habis, mati mereka. Maka ketika kita menghadapi orang mati di rumah sakit, orang yang sudah sakaratul maut, ya, mendekati ajalnya itu, walaupun tadi masih kelihatan sehat, ya, kalau sudah ajal diminumi nggak mau masuk, ya. Nah, paling di pompa ya, Pak, oksigen itu, ya. Nah, itu pun sebetulnya hanya masuk keluar. Maka dia rezekinya sudah tidak ada. Nyari nafas pun sudah sulit. Maka orang tidak akan mati kecuali rezekinya telah sempurna. Rezekinya telah sempurna. Hanya memang rezekinya orang itu kan juga antara satu dengan yang lain tidak sama. Tapi kalau belum dikasihkan semua rezekinya, belum mati. Ajalnya juga. Maka kata Rasulullah, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu, dan membaguskanlah kalian ditolabi di dalam mencari rezeki. Artinya kalau mencari yang halal, ya, karena Allah sudah sanggup memberikan rezeki dan tidak akan mati kecuali rezekinya sudah dikasihkan semua. Rezeki itu sudah ada. Kita tidak mencari tapi menjemput, gitu ya. Tinggal menjemputnya itu dengan sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Dan kemarin pas ada sosialisasi bias atau apa itu dari MUI yang datang mengatakan kunci halal itu ada satu, barangnya halal, proses
haram tambah haram. Jadi harus barangnya halal, prosesnya halal, ya. Barangnya halal, prosesnya halal, ya halal. Kayak kita melihara kambing, ya, terus rumputnya mencuri, rumputnya mencuri, terus dikasihkan kambing itu juga dari kambing kecil sampai besar itu semua hasil dari mencuri, ya. Nah, kalau dagingnya kambing ya tetap halal, daging kambing itu halal. Tapi ini namanya proses yang haram. Maka kemudian ketika kita konsumsi, kita makan, berarti sama saja kita sedang mengkonsumsi barang haram. Tapi haram secara sifat, bukan haram secara pidana. Ya, karena Allah akan menyempurnakan rezeki kalian, maka carilah yang halal. Ada cerita yang menarik, cerita motivasi. Ada zaman dahulu, ya, ada seseorang yang datang ke pasar, seorang syekh datang ke pasar membawa kuda, datang ke pasar membawa kuda plus pelana kudanya itu yang harga mahal. Kemudian dititipkan tukang parkir. Zaman dulu sudah tukang parkir, parkirnya parkir kuda daging, tidak kuda besi, kuda besi. Seorang syekh tersebut kemudian masuk ke pasar karena kudanya sudah dititipkan ke tukang parkir, aman, dan pelananya yang mahal pun aman. Kemudian si tukang parkir ini melirik pelana kuda yang begitu indah. Ini kalau saya hanya menunggu upah dari parkir paling 1 dirham. Sekarang mungkin 1.000 gitu, ya. 1 dirham. Kalau saya ngambil pelana kuda itu bisa dapat 100 dirham. Maka akhirnya memberanikan diri mencurilah si tukang parkir ini pelana kuda itu. Dan pelana kuda itu dibawa mari, kemudian dijual ke penadah sana, dijual laku 100 dirham. Dia membawa uang 100 dirham. Tidak begitu lama kemudian si pemilik kuda keluar mencari-cari tukang parkir. Tukang parkir ini di mana ini? Akan saya bayar 100 dirham, uangnya sudah saya siapkan. Ternyata dicari nggak ada, pelana kuda saya juga nggak ada. Di mana ini? Cari, ternyata pelana kudanya sudah ada di tukang yang membeli di sana. Akhirnya ketemu. Dibeli berapa tadi? 100 dirham. Ya sudah, uangmu 100 dirham saya kembalikan. Pelana kudanya bawa sini. Kesimpulannya adalah bahwa seseorang itu kalau hari itu akan mendapat rezeki 100 dirham, tidak akan kemana-mana, tetap akan mendapat 100 dirham. Tinggal kamu akan sabar menunggu yang halal atau tergesa-gesa tapi mendapatkan yang haram. Sabar setengah jam lagi saja tetap 100 dirham halal, tapi tergesa setengah jam ya sama, nggak lebih 100 dirham tapi haram. Dan makanya bagi kita semua jangan kemudian seolah-olah mengambil jalan pintas supaya lekas berhasil, lekas kaya, lekas ini, lekas itu, ya. Jalan pintasnya menggunakan yang haram. Kalau sama saja, pendapatannya sama saja, mau rezeki dari Allah. Kita hanya berusaha. Dan yang menjadi perhatian lagi Bapak, orang yang mencari dengan haram itu sudah tidak selamanya berhasil karena sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuannya. Coba kalau kita kerja yang halal, kecelakaan mati syahid. Kalau kita mencuri, kecelakaan mati sangit. Jadi begitu ya, sama-sama itu sama-sama berusaha kemudian kecelakaan. Masya Allah itu. Maka kata Rasulullah wa ajmilu fit tama, maka memperbaguslah kamu dalam mencari. Ini tentang Ruhul Qudus, ya, Ruhul Qudus. Terus kemudian ada ayat lain bahwa ayatnahu biruhil Qudus, biruhil Qudus wal ismul a'zam alladzi kana Isa yuhyi bihil mauta. Ada yang berpendapat Ruhul Qudus itu bukan Jibril, tapi nama Allah yang agung yang digunakan oleh Nabi Isa dibaca ketika menghidupkan orang mati. Ada yang berpendapat seperti itu tentang Ruhul Qudus itu yang
Kemudian Jabir mengatakan hadasat anil Minjab wa qala Ibnu Hatim dari Sa'id bin Jubair wa huwa ismul a'dham, sama bahwa itu adalah ismul a'dham yang digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika menghidupkan orang mati. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat Ruhil Qudus itu adalah kitab Injil, ya. Ruhil Qudus itu kitab Injil. Ayat Allah wa Isa bil Injil ruhan, kama ja'al Quran ruhan. Jadi bahwa Nabi Isa diberi Injil itu nama lainnya ruh. Sebagaimana Al-Quran nama lainnya juga ruh, ilahumma ruh minallah. Wahyu Injil, wahyu Al-Quran adalah ruh dari Allah. Yang menguatkan adalah ayat yang berbunyi wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan aku telah mewahyukan kepadamu hai Muhammad ruhan. Ruh itu wahyu min amrina dari perkaraku. Ibnu Jarir mengatakan bahwa aula at-ta'wilan fi dzalika bisawab. Qaul man qala ar-ruh fi hadzal mawdi' Jibril. Tetapi yang benar, pendapat yang kuat insyaallah bahwa itu adalah Jibril. Karena ketika Injil itu dikatakan ruh juga, coba dalam suatu ayat yang seolah-olah ada pengulangan. Ya, yang Allah berfirman, "Idza qala Allahu ya Isa bin Maryam, udhkur nikmati 'alaika wa 'ala walidatika id ayatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil." Nah, ini ada pengulangan. Ketika Allah berkata kepada Isa, "Hai Isa ibn Maryam, ingatlah terhadap nikmatku yang aku berikan kepadamu dan aku berikan kepada orang tuamu, ibumu. Id ayatuka bi ruhil qudus." Ketika itu aku kuatkan kamu dengan ruhil kudus. Tukallimun nas, kamu bisa berbicara kepada orang-orang fil mahdi, ketika kamu masih bayi. Wa kahlan, dan ketika kamu sudah dewasa. Wa idza 'allamtukal kitab, dan ketika itu aku ngajari kamu kitab, wal hikmah dan ilmu, wa Taurat dan Taurat, wal Injil dan Injil. Di situ Allah menguatkan dengan ruhul kudus, dengan kitab, dengan hikmah, dengan Taurat, dengan Injil. Ketika dimaknai ruhul kudus adalah Injil, berarti mengulang dalam satu ayat sesuatu yang tidak berguna. Dan Allah Maha Suci dari hal-hal yang seperti itu. Maka pendapat yang kuat, ruh adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan ayat selanjutnya, masih satu ayat, kata dalam ayat selanjutnya, fafariqum kadzabtum wa fariqum taqtulun. Sebagian dari nabi-nabi mereka telah kalian dustakan, wa fariqum taqtulun, dan sebagian dari nabi-nabi mereka senantiasa akan kalian bunuh. Ini orang yang ahli bahasa biasanya yang kok yang satu pakai fi'il madhi, yang satu pakai fi'il mudhari. Harusnya kalau nabi semua kan fafariqum kadzabtum wa fariqum qataltum. Tapi kok fafariqum kadzabtum wa fariqum taqtulun. Yang satu madhi, yang satu mudhari, atau dibuat mudhari semua. Wa fariqum tukadzibun wa fariqum taqtulun. Tapi enggak, maknanya gimana? Sebagian nabi mereka dustakan, ya. Mereka dustakan. Iya, nabi-nabi mereka sudah dustakan. Tapi sebagian nabi-nabi ada yang kalian senantiasa kamu bunuh. Artinya apa? Ketika keadaan itu turun kepada Bani Israel, ya, Allah menginformasikan bahwa nabi yang dibunuh itu tidak nabi yang ada pada zaman itu saja, tapi nanti ada nabi lain lagi dibunuh lagi, nabi lain lagi dibunuh lagi, bahkan sampai kepada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada, Rasulullah juga dibunuh, ya, Rasulullah dibunuh. Maka dalam sebagian riwayat yang kuat, Rasulullah itu meninggal karena makan makanan yang ada racunnya, dan itu diracun oleh orang Yahudi. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis ini kan mengatakan,
apa namanya, mazal atlatu khaybar tu'adumi fahawan kita abhuri, tidak henti-hentinya makanan yang dimakan di Khaybar itu selalu bereaksi pada tubuh. Dan waktu ini sudah waktunya racun itu memutuskan urat nadiku. Artinya bahwa Rasulullah meninggal ternyata dibunuh juga oleh orang Yahudi. Maka bahasanya tadi fafariqo kadang fafariqo tak dulu. Dan ayat ini pun turun juga jauh sebelum Rasulullah karena racun. Artinya memang Masya Allah sangat kejamnya orang Yahudi Bani Israel, nabi-nabi mereka, bahkan sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak luput dari kekejaman mereka untuk membunuhnya. Masya Allah, karena tidak cocok apa yang dibawa dengan hawa nafsunya, tidak sesuai yang dibawa para rasul itu dengan keinginan nafsunya, dan juga dengan nalurinya, dengan apa-apa yang sudah mereka yakini lama, tidak cocok. Maka kemudian mereka mendustakan, kemudian mereka membunuh nabi-nabi mereka. Nah ini juga pelajaran bagi kita, ya, umat Muhammad, jangan sampai kelakuan dari Israel yang seperti itu terulang pada kita. Dan ayat yang 88 masih sambungannya itu, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu, dan Bani Israel pada berkata, qulubuna ghulf, hatiku tertutup. Jadi kadang orang itu ketika dikasih nasihat, kasih apa namanya ya, mau itu kasih suatu hal yang bisa menunjukkan di atas dalam kebenaran, malah sudah menutup diri. Qalu qulubuna ghulf, hatiku tertutup, sudah nggak usah nasihati saya, nggak masuk, nggak masuk. Kalau mau ceramah jangan di sini, gitu ya. Nah, ada yang bilang ceramah, kalau mau ceramah di masjid sana, ya. Nah, Masya Allah. Bala'anuhumullah bikufrihim, sudah tidak tertutup di mereka itu, akan tetapi la'anahumullah bikufrihim, Allah telah mengutuk, Allah telah melaknat mereka bikufrihim, karena kekufurannya. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali dari mereka yang mereka beriman. Ini ada yang memberi makna dari jumlah Bani Israel yang banyak ini yang beriman sedikit. Tapi ada yang memberi makna yang beriman pun dari sekian syariat yang diberikan itu yang diimani hanya sedikit, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa qalu qulubuna ghulf, ay fi akinna, tertutup. Ayat tafqahu, tidak paham. Ya qalbul al-maqbu alaiha, hati yang terkunci. Alaihi gishawa, dan itu ada tutup yang menutupi. Alaiha qabih, terkunci sehingga tidak bisa memahami apa-apa. Ya, makanya ketika kita kadang-kadang ya orang itu tahu ya, kok begini, kan itu tahu, kok begini, kan baca Al-Quran, tahu terjemahnya, membaca kitab tahu hukumnya, kok melanggar begini, karena yaitu qulubuna ghulf, hatinya tertutup. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab sering mendatangi rumah Muhammad, mendengarkan Al-Quran dibaca, meneteskan air mata, meyakini kebenarannya, tapi hatinya tertutup. Ketika pulang kembali lagi seperti semula. Ketika pulang seperti semula lagi, karena memang hatinya tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim ayatahumullahu wa ab'adahum an min kulli khair. Maksudnya Allah melaknat, Allah mengutuk, Allah menjauhkan mereka dari kebaikan-kebaikan. Jauhkan dari kebaikan. Faqalilan ma yu'minun, maka tidak sedikit sekali mereka mengimani. Ay la yu'minu minhum illa qalil, tidak beriman kecuali hanya sedikit saja. Dalam ayat yang lain, wa qalu qulubuna fi akinna mimma tad'una ilaihi, terus terang sesungguhnya hati-hati kami ini tertutup dari apa yang kamu ajarkan ke aku. Sudah, nggak usah aku diceramai 1000 kali pun aku nggak akan kena.
kita yang tetap menyampaikan, masya Allah. Walaupun mereka mengatakan seperti itu. Qalu qulubuna fi aqinnah. Maka di antara hati yang tertutup adalah hati yang aghlab, maghdub, wa dzaka qalbul kafir. Artinya orang kafir, hati yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang tertutup, ya, hati yang tertutup. Dan mereka Bani Israel mengatakan seperti itu, langsung berkata kepada nabinya, qauluhum qulubuna ghulf qala Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Surat An-Nisa 155 juga menguatkan ini, ucapan mereka qulubuna ghulf, hatiku tertutup, qala Allahu 'alaiha, bukan tertutup, tapi memang Allah yang mengunci, ya, bi kufrihim, disebabkan kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit, atau tidak mengimani hukum-hukum Allah kecuali sedikit saja, yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan keinginannya. Kalau nggak sesuai, dia nggak mengimaninya. Karena memang yang diyakini yang sesuai saja, yang datang seolah-olah baru, tidak sesuai dengan keinginan dia, tidak menerimanya. Itulah Bani Israel yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita akan mengisahkan kisah-kisah orang dulu yang tidak lewat ayat, tidak lewat sunnah Rasulullah, juga tidak diperbolehkan ketika menceritakan kejelekan-kejelekan, namanya riba. Tapi ketika Allah yang menceritakan itu sudah, karena kita menceritakan sesuai dengan keadaan yang Allah perintahkan untuk kita ceritakan, dan supaya mengambil pelajaran yang baik kita tiru, yang jelek jangan kita tiru. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengamalkan syariat Allah, mengamalkan hukum-hukum Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran, sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat, salafus salih, dan Allah memberikan kita kemudahan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar. Karena kadang-kadang kita tidak melihat yang benar itu benar, yang benar dilihat salah, yang salah dilihat benar, itu kan jadi kacau. Terus kemudian warzuqna ittiba'ah, yang benar kelihatan benar, dan kasihlah rezeki untuk mengikutinya. Warzuq wa arinal batila batilan, ya Allah, perlihatkanlah padaku yang batil ya batil, jangan sampai yang batil kelihatan benar. Warzuqna ijtinaba, dan Allah rezekikanlah padaku untuk bisa menjauhinya. Berarti bisa melakukan yang baik, bisa mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, adalah merupakan rezeki yang sangat besar sekali, rezeki yang sangat istimewa, rezeki yang agung, yang tidak ada bandingannya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Silakan kalau ada pertanyaan. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya minta ekstra waktu sebentar, mungkin beberapa menit lagi ya. Jadi kita review, saya mau mengulang apa yang disampaikan oleh Ustaz tentang ayat 87 dan 88 surat Al-Baqarah. Jadi tadi secara garis besar saya simpulkan, menurut yang saya tangkap gitu ya, Allah menurunkan kitab, maksudnya Taurat kepada Nabi Musa, dan kitab itu menjadi turunan bagi Rasul-Rasul berikutnya sampai pada Nabi Isa berupa bayangan. Maksudnya penjelasan. Ini saya tangkap bahwa pesan yang bertahun-tahun itu ada kemungkinan berubah atau kurang jelas, akhirnya sampai pada Nabi Isa itu disebut bayangan.
penjelasan lagi dari kitab Taurat yang semula, atau mungkin ada ayat-ayat yang hilang atau dihilangkan, dirubah atau dan sebagainya. Saya kira itu gambaran kita, gambaran buat kita juga. Al-Quran sendiri sudah 12 abad. Kita lihat ada beberapa yang aneh-aneh di sekitar kita ya. Seperti ini Pak, hari ini beberapa minggu ini dia mengaku Muslim, seorang pelajar SMK 7 negeri Semarang. Dia tidak mau mengikuti ajaran agama Islam. Dia beragama Islam. Akhirnya dia tidak naik kelas. Jadi dia punya penafsiran sampai begitunya seorang pelajar tidak naik kelas karena dalam pelajaran agama itu kosong. Dia mintanya pelajaran aliran kepercayaan, kan belum ada stoknya itu. Jadi ini sudah ada gejala semacam ini, sudah ada yang berubah gitu maksudnya. Saya mengharapkan apa yang harus kita lakukan ternyata berubah pikir itu sudah melanda kaum muda. Kemudian yang kedua tentang mimbar syair Hasan bin Sabit. Saya belum tahu keterangannya kayak apa. Tapi apakah itu bisa dibanding atau diperkenalkan seperti orang baca sholawat, baca tiba? Apakah itu sama gitu? Soalnya kan di beberapa masjid ada juga orang melakukan amalan semacam itu. Maksud saya jelasnya, apakah yang sekarang dilakukan baca sholawat Nabi, berjanji, tibaan itu diperbolehkan? Maksud saya. Kemudian yang ketiga itu tentang pernyataan orang Yahudi bahwa hatiku tertutup. Jadi ini di sekitar kita ada juga yang bertahun-tahun kok dia Muslim nggak mau sholat gitu. Apakah masih ada sedikit cerah perubahan gitu ya? Tadi diceritakan tentang berjahil gitu, yang sebetulnya dia tahu, tapi ya kalau kembali ke rumah itu jadi jahil lagi, jahilnya gitu. Jadi ada cerita, ada penafsiran dari seorang ulama. Nabi kan mendoakan antara Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Salah satunya masuk Islam untuk menguatkan Islam. Kenapa dipilih Umar? Menurut penafsirannya, Umar itu bukan orang jahil. Dan dalam sejarah memang diketahui Umar itu intelektual, salah satu orang Quraisy yang bisa baca tulis. Itu kalau tidak salah hanya 6 sampai 10 orang di Mekah. Memang intelektual dia. Karena itulah Allah memilih Umar. Karena orang itu menghormati, meskipun berbeda dia menghormati Nabi. Hanya sesudahnya ada masalah karena akhirnya masuk Islam dan dia tidak tahu itu masalah pribadi, bukan masalah paham. Nah ini yang saya tanyakan, apakah itu tertutup sebelum mati itu masih bisa berubah? Karena ada keluarga kita, tetangga kita yang kayaknya masuk seperti itu. Nah, ya kita kan bagi ikhtiar ya. Semoga sebelum mati itu masuk menjalankan saya. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini review saja ya. Yang ayat 87, 88, 87 terutama ya. Jadi Allah memberikan ke Nabi Musa Taurat untuk hukum mereka dan menurunkan rasul-rasul sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam diberi penjelasan. Ya memang Taurat berjalan sampai kepada Nabi Musa itu ada beberapa perubahan, itu bisa perubahan makna, maka bahasanya namanya ditahrif. Ada memang diganti, maka di situ bahasanya tabdil. Jadi penafsir mengatakan faharrafu wa badalu. Ada yang dirubah maknanya, lafalnya tetap tapi maknanya. Sebagaimana ketika kalau sekarang di Al-Quran itu kadang-kadang orang itu
bersemayam di atas aras istawa. Ya, lafalnya istawa, tapi maknanya diganti istaula, maksudnya berkuasa. Itu kan lafalnya masih, tapi diganti maknanya. Ada yang mungkin lafalnya dihilangkan, yang itu kalau pada Al-Quran sekarang yang tidak bisa karena dijaga oleh Allah lafalnya, tapi di Taurat sangat mungkin. Dan ketika Allah menurunkan Injil, adalah bagian menjelaskan ini loh yang benar seperti ini, yang tadi sudah berubah maknanya, sudah berubah lafalnya, sehingga untuk menguatkan kitab-kitab yang dahulu. Sehingga kan tadi apakah ketika ada ayat Allah yang turun menyelisihi ayat yang dulu karena itu telah merubah kamu tidak terima, berarti menunjukkan ada perubahan di situ. Begitu juga hal-hal yang sekarang ya, yang sudah 14 abad berjalan, Al-Quran mungkin lafalnya tetap, tapi banyak dirubah-rubah, disimpangkan maknanya, kemudian maksudnya, tujuannya. Karena coba kalau kita lihat di fenomena ini, Al-Quran turun itu untuk apa? Jawabannya kan masing-masing berbeda. Orang yang ahli lagu, ada lagu dalam Al-Quran kan ada apa? Kayak di Suri, ada jawab-jawab, ada Usaini 1, Usaini 2. Dari Fatihah sampai An-Nas itu semuanya buat lagu, semuanya bisa semua. Dan dia ya memang spesialisnya baca Quran ketika lagu itu, dan tahunya yang untuk itu, tahunya untuk itu. Orang yang ahli mabit ya, pengobatan, ayat ini untuk penyakit perut, ayat ini untuk penyakit gigi, ayat ini untuk penyakit jantung, kan begitu. Dari Fatihah sampai An-Nas tahunya obat semua. Dan ada lagi yang ironis, yang gambar itu surat Fatihah digambar kayak orang rukuk, nanti Al-Fatihah kayak orang sujud, bisa. Mereka bisa buat itu. Memang kecerdasannya di situ. Dan tahunya mereka mungkin ya Al-Quran diturunkan itu untuk itu ya, dan seterusnya. Padahal Al-Quran diturunkan kan hudal linnas, ya. Hudal linnas, untuk petunjuk bagi manusia. Tapi mereka tidak akan mengambil itu. Karena apa? Yaitu menyimpangkan dari makna-makna Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua tentang mimbar Hasan bin Sabit, memang ada riwayat sahih bahwa dia ketika bersair membela Muhammad, dia ada di mimbar itu agar didengar oleh orang-orang yang memusuhi Muhammad itu, bahwa ini karena pada saat dulu itu sair itu sangat tajam gitu ya. Dan sair itu orang itu akan terpengaruh hatinya. Nah, kalau dihubungkan dengan sekarang yang menurut saya seperti apa yang dikatakan mengenai itu ada pengaruh apa? Kalau itu jadikan sebagai wasilah, ada pengaruh apa gitu ya? Ada pengaruh apa? Tapi ketika itu dijadikan sebagai tujuan ibadah, maka tetap harus kembali kepada contoh dan dalil yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah bahwa Hasan bin Sabit itu menyampaikan dakwah lewat sair, ya. Menyampaikan pembelaan terhadap Rasulullah melewati sair Arab yang sair itu dipahami oleh orang-orang pada saat itu. Dan tentang hatinya tertutup, ini kan beda ketika mensikapi diri dengan mensikapi orang lain. Ketika mensikapi orang lain dan orang itu masih hidup, kita selalu doakan, kita selalu doain, karena masih mungkin sekali Allah merubah, memberi hidayah ketika orang itu masih hidup. Tapi ketika orang itu sudah meninggal, ya sudah tertutup benar. Karena ada dalil-dalil yang melarang mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Tapi ketika hidup doakan, tapi ketika itu pada dirinya, nah ini ulu guna hati itu tertutup. Ini peringatan pada orang yang dirinya itu mengatakan seperti itu. Jangan sampai memutuskan dari rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu merasa putus asa dari rahmat Allah, mengatakan hati itu tertutup. Tapi memang buktinya ya ada sejak zaman Bani Israel, zaman Yahudi sampai sekarang ada yang mengatakan hatiku tertutup. Tapi Rasulullah pun juga diperintahkan innama anta mudzakir, mengingatkan. Kalau dia sudah merasa tertutup, ya sebetulnya tidak tertutup. Tapi kalau kamu tidak membuka hatinya untuk menerima dakwah, ya toba Allah wa qulubihim, Allah yang telah mengunci hati-hati mereka itu. Tapi kalau masih hidup, tetap masih ada kesempatan Allah untuk berubah. Sebagaimana hadis yang dalam Arba'un Nawawi itu, orang yang mengamalkan amalan ahli surga
dia dekat dengan surga tinggal satu hasta, bisa saja Allah berubah dan menjadi orang yang maksiat dan mati dalam keadaan kufur dan kemudian masuk neraka dan sebagainya. Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la